Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Mukaromah, mahasiswi Magister PBA dengan NIM 2520402101. Pada kali ini saya akan menyampaikan hal review buku dengan judul Nama Tuhan karya Khalid M. Al-Fadl, di mana fokusnya itu adalah terhadap bagaimana istinbatul hukum yang ada di dalam buku tersebut. Sebelum menyampaikan materi, saya akan menyampaikan beberapa poin yang kita ambil. Yang pertama yaitu konsep dasar istinbat hukum dalam buku Atas Nama Tuhan. Kemudian yang kedua, kritik Abu Al-Fadl terhadap praktik istinbat. Kemudian yang ketiga, metodologi istinbat etis dalam pemikiran Abu Al-Fadl. Kemudian yang keempat, relevansi penelitian terhadap pembaharuan hukum Islam. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada materi, saya akan menyampaikan biografi singkat tentang Khalid M. Abu Al-Fadl. Khalid M. Abu Al-Fadl adalah seorang cendekiawan hukum Islam asal Kuwait. Ia adalah keturunan dari Mesir. Kemudian beliau bekerja sebagai profesor di Ookla School of Law, Amerika Serikat, yang dikenal sebagai salah satu tokoh Islam moderat yang menggunakan nilai-nilai moral dan kemanusiaan untuk membela hak-hak perempuan. Kemudian dalam hasanah keilmuan Islam, istinbat al-hukum memiliki posisi penting sebagai proses intelektual dan spiritual dalam menggali hukum syariat dari Al-Quran dan hadis. Proses ini bukan sekedar memahami teks, tetapi menyingkap makna ilahiyah untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. Pemikiran tentang istinbat terus berkembang dari pendekatan tekstual klasik menuju pembacaan kontekstual dan etis di era modern. Salah satu tokoh yang menyoroti hal ini adalah Khalid M. Abu Al-Fadl yang melalui karyanya yaitu buku Atas Nama Tuhan mengkritik bagaimana praktik penafsiran hukum yang otoriter dan menafsirkan kehendak Tuhan secara sepihak. Ia menekankan bahwa istinbat harus menjadi proses moral dan intelektual yang menjunjung kejujuran, rasionalitas, dan kesadaran konteks sosial. Menurut Abu Al-Fadl, hukum Islam seharusnya berpijak pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan kemuliaan manusia. Melalui pemikirannya, hukum Islam dipandang sebagai sistem yang dinamis dan humanis, bukan alat legitimasi kekuasaan, melainkan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menyampaikan poin ketiga dan keempat. Poin ketiga yaitu tentang metodologi istinbat etis dalam pemikiran Abu Al-Fadl. Yang pertama yaitu istinbat akhlaki, yang dimana etika itu sebagai fondasi ijtihad. Di dalam istinbat akhlaki ini kita menjadikan akhlak, penulis mengatakan menjadikan akhlak itu sebagai dasar penalaran hukum. Akhlak itu meliputi kejujuran, keikhlasan, dan ketakwaan. Kemudian ijtihad adalah amal moral, bukan sekadar analisis intelektual. Yang selanjutnya adalah penafsir tanpa integritas moral mudah menyalahgunakan teks untuk kepentingan politik ataupun kelompok. Menekankan moral accountability, setiap hasil ijtihad dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teks suci membuka makna moralnya kepada penafsir yang berhati bersih, bukan yang berambisi kekuasaan. Kemudian etika itu menjadi roh hukum Islam. Yang kedua yaitu istinbat maqosidi, di mana ini berorientasi pada tujuan moral syariat. Nah, fokus pada tujuan syariat, jadi ciri-cirinya itu istinbat maqosidi itu fokus kepada tujuan syariat, kemudian menjunjung tinggi keadilan, al-adl, kemudian kasih sayang, kemudian kemuliaan manusia. Kemudian setiap penafsiran harus diuji dengan pertanyaan, apakah menghasilkan sebuah keadilan? Kemudian, apakah ini mencerminkan kasih sayang Allah? Nah, kemudian ciri yang ketiga itu adalah mengkritik penafsiran tekstual yang mengabaikan spirit moral wahyu. Kemudian selanjutnya, banyak hukum gender, politik, dan sosial
yang dipahami secara literal sehingga mengabaikan makosid. Kemudian dengan orientasi makosid, hukum tidak hanya legalistik tetapi juga spiritual, manusiawi, dan penuh dengan rahmat. Kemudian yang ketiga yaitu istinbat insani, di mana istinbat ini menegaskan kepada kemanusiaan dan keadilan sosial. Nah, ciri-cirinya itu adalah menolak penafsiran yang merendahkan martabat manusia. Jadi, istinbat insani ini benar-benar menjunjung tinggi kemanusiaan. Kemudian wahyu diturunkan untuk memuliakan, bukan untuk menindas manusia. Ijtihad wajib mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, psikologi, masyarakat. Nah, kemudian hukum yang ideal menurut istinbat insani itu yang seperti apa? Yang pertama, yaitu yang memanusiakan manusia. Yang kedua, melindungi kelompok lemah. Dan yang ketiga, menghadirkan keadilan sosial. Kemudian yang selanjutnya, ciri dari istinbat insani ini adalah menolak tafsir diskriminatif terhadap perempuan dan kaum minoritas. Kemudian yang selanjutnya, mengembalikan hukum pada nilai universal, karomah insaniyah, yaitu martabat untuk seluruh manusia. Jadi ciri khusus dari istinbat insani ini adalah menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan sosial. Jadi tidak ada yang terdiskriminatif, baik itu terhadap perempuan maupun terhadap kaum minoritas. Kemudian istinbat yang keempat yaitu istinbat tahriri, yang dimana membebaskan hukum dari kekuasaan dan patriarki. Nah, ciri-cirinya yang pertama bertujuan membebaskan hukum Islam dari kekuasaan dan patriarki, mengkritik penyatuan antara otoritas agama dan kekuasaan politik, yang akhirnya itu adalah melahirkan fikih otoriter. Kemudian yang ketiga, menolak penafsiran yang dipakai untuk melegitimasi kekuasaan. Hukum Islam seharusnya menjadi suara moral yang membela kebenaran meski berhadapan dengan penguasa. Menolak tafsir patriarki yang menjadikan perempuan sebagai objek hukum. Kemudian Al-Quran mengajarkan kesetaraan spiritual. Segala bentuk penafsiran yang merendahkan perempuan adalah bentuk penyimpangan moral. Dan yang tujuan terakhir yaitu mengembalikan hukum Islam sebagai sumber keadilan, pembelaan terhadap kaum tertindas, dan sebagai rahmat. Jadi ciri dari istinbat tahriri ini, dia membebaskan hukum dari kekuasaan dan patriarki. Jadi di dalam Al-Quran itu mengajarkan kesetaraan. Jadi tidak ada yang tertindas, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu relevansi pemikiran Abu al-Fadl terhadap pembaharuan hukum Islam. Jadi yang pertama yaitu kontribusinya terhadap usul fikih kontemporer. Yang pertama, menekankan etika penafsiran, di mana penafsir tidak cukup hanya ahli teknis saja, bahasa, hadis, ataupun kias, harus memiliki integritas moral, yaitu jujur, rendah hati, terbuka, dan bertanggung jawab. Kemudian akhlak penafsir itu sama pentingnya dengan metode penafsiran. Yang kedua, menghidupkan maqasid asy-syariah. Hukum harus diarahkan kepada yang pertama keadilan, selanjutnya adalah kemaslahatan dan perlindungan martabat manusia. Jadi tidak hanya fokus pada bentuk lahiriah hukumnya saja. Yang ketiga, menolak liberalisme, di mana mengkritik derivasi hukum yang hanya mengandalkan makna harfiah, kemudian konteks sosial, sejarah, dan moral itu harus menjadi bagian dari usul fikih kontemporer. Yang keempat, menguatkan ijtihad kolektif. Ijtihad sebaiknya melibatkan banyak disiplin ilmu, ulama, ahli sosial, ahli hukum, dan lain sebagainya. Kemudian menghasilkan hukum yang lebih komprehensif dan relevan. Kemudian yang kedua, pengaruh dalam hermeneutika hukum Islam modern. Yang pertama, penafsir tidak netral. Setiap penafsir membawa bias dan pengalaman. Jadi harus ada kesadaran diri dan sikap kritis dalam menafsirkan. Kemudian yang selanjutnya, integrasi teks, penafsir, dan konteks. Penafsiran itu harus memperhatikan yang pertama makna bahasa, konteks turunnya, tujuan moral, dan kondisi sosial modern. Kemudian yang selanjutnya, menolak klaim kebenaran tunggal, di mana keragaman tafsir adalah kekayaan, bukan ancaman. Kemudian yang selanjutnya, kritik terhadap otoritarianisme, di mana konsep otoritarianisme ini
tafsir ini menjadi rujukan penting studi yang pertama Islamisme, konservatisme, dan radikalisme. Baik, dari beberapa hal dari 2 poin yang tadi saya sampaikan dapat kita simpulkan bahwa pemikiran Abu el-Fadl menegaskan bahwa istimbat al-hukum adalah proses moral, spiritual, bukan sekedar teknis saja. Penafsiran harus jujur, rasional, kontekstual, dan berlandaskan kepada etika syariat. Ia mengkritik bahwa istimbat yang otoriter, yaitu tafsir literal yang memonopoli kebenaran, mengabaikan konteks dan nilai keadilan, serta sering dipengaruhi bias budaya dan patriarki. Abu el-Fadl menawarkan 4 pendekatan istimbat etis. Yang pertama yaitu istimbat akhlaki yang berbasis moral, kemudian istimbat maqasyidi yang berorientasi kepada tujuan syariat, dan istimbat insani yang memuliakan martabat manusia, dan yang terakhir istimbat tahriri yang membebaskan dari bias kekuasaan. Pemikirannya sangatlah relevan untuk pembaruan hukum Islam kontemporer yang menghadirkan fikih inklusif, adil, dialogis, dan responsif terhadap isu modern seperti hak asasi manusia dan keadilan gender. Dari keseluruhannya, ia menggeser paradigma dari fikih otoriter, kemudian menuju kepada fikih otoritatif, di mana fikih yang berpihak pada kemanusiaan dan menjadikan syariat sebagai rahmat, bukan alat untuk penindasan. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.